Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Fasya dengan NIM 03041381940885. Di sini saya akan menjelaskan tentang propagasi dan transmisi serta macam-macam propagasi. Pengertian propagasi. Propagasi adalah rambatan gelombang microwave melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa ribuan kilometer. Yang kedua adalah pengertian transmisi. Transmisi merupakan sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar dan suara sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau receiver di daerah yang tercakup atau tercover oleh pemancar tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis propagasi. Yang pertama adalah propagasi gelombang tanah atau yang biasa disebut ground wave. Ground wave merambat dekat permukaan tanah dan mengikuti lingkungan bumi sehingga dapat menempuh jarak melalui horizon. Perambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada frekuensi 30 kHz dan 3 MHz. Di atas frekuensi tersebut permukaan bumi akan meredam sinyal radio. Karena benda-benda di bumi ini menjadi satu ukuran dengan panjang gelombang sinyal. Sinyal dari pemancar AM utamanya merambat melalui lintasan ini. Yang kedua, propagasi gelombang langit atau skywave. Lapisan ini yang paling mempengaruhi sinyal radio, di mana pada daerah frekuensi 3-30 MHz, sinyal yang sampai ke lapisan ini pada sudut tertentu akan dibelokkan kembali ke bumi, ke tempat yang sangat jauh dari antena pemancarnya dengan redaman yang kecil, sehingga sangat bermanfaat untuk transmisi sinyal. Dan sinyal yang sampai ke lapisan tersebut pada sudut tertentu yang besar terhadap bumi akan dilewatkan ke ruang angkasa. Tiga adalah propagasi gelombang langsung. Pada propagasi ini, sinyal dipancarkan oleh antena pemancar langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan. Disebut line of sight atau yang disingkat LOS karena perambatannya harus secara langsung. Maka di lokasi-lokasi antena penerimanya terhalang, tidak akan menerima sinyal atau block spot. Jarak transmisi yang dapat dijangkau pada propagasi loss relatif pendek dan dibatasi oleh tinggi antena pemancar dan penerimanya. Komunikasi line of sight paling banyak digunakan pada transmisi sinyal radio di atas 30 MHz, yakni daerah VHF, UHF, dan microwave. Pemancar FM dan TV menggunakan propagasi ini. Untuk mengatasi jarak jangkau pendek digunakan repeater yang terdiri dari receiver dengan sensitivitas tinggi, transmitter dengan daya tinggi, dan antena yang diletakkan di lokasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wandari, NIM 03041381924073, kelompok 14. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu single mode dan multimode. Single mode merupakan sebuah sistem transmisi pada fiber optik dengan menggunakan satu indeks cahaya sebagai medianya, dengan ukuran inti serat fiber 8-10 mikrometer. Yang kedua, multimode. Multimode merupakan sebuah sistem transmisi pada fiber optik dengan menggunakan lebih dari satu indeks cahaya sebagai medianya, dengan ukuran 5-100 mikrometer. Pada saluran transmisi terdapat gangguan sinyal, yaitu yang pertama, atenuasi atau pelemahan. Pelemahan terjadi karena faktor jarak. Sinyal yang dipancarkan dari antena pengirim tidak mampu diterima oleh antena penerima. Yang kedua, distorsi atau penyimpangan. Perubahan suara yang terjadi ketika amplitudo sinyal melebihi range yang tersedia. Yang ketiga, noise. Terdapat sinyal-sinyal yang tidak diinginkan di dalam saluran transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pribadi Eka Putra dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 2, propagasi sinyal dalam saluran transmisi. Baiklah, selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaian
yang ada pada di sini dengan menggunakan software transmission line. Nah, yang pertama untuk menampilkan source value-nya, kita klik di sini. Dan untuk menampilkan source lainnya, kita klik di line di atas ini. Nah, di sini terdapat beberapa gelombang. Ada gelombang sinusoidal, gelombang persegi, dan gelombang kotak. Dan kita menggunakan resistor 50 ohm dan frekuensi 300 Hz. Kemudian kita masukkan arus. Dan kita mulai. Dan gelombangnya sudah berjalan dengan menggunakan gelombang sinusoidal. Dan untuk menghentikan gelombangnya, kita klik di pojok kiri atas. Dan untuk meresetnya, bisa kita klik di sini. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Akbar. Saya akan melanjutkan ke praktikum kelima, yaitu LAN dan WLAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang memiliki cakupan terbatas. Seperti contohnya dalam suatu gedung, suatu kompleks gedung, atau dalam suatu kampus. Selanjutnya ada WLAN. WLAN sendiri adalah suatu jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya, tetapi menggunakan gelombang radio. Berikutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang memiliki cakupan dan peralatan yang lebih canggih dibanding dengan LAN, di mana MAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan dari suatu kota ke kota lainnya. Berikutnya ada WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network ini memiliki peralatan dan cakupan yang lebih baik dibanding dengan LAN dan MAN, di mana biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan dari suatu negara ke negara lainnya atau dari suatu benua ke benua lainnya. Berikutnya ada GAN. GAN sendiri atau Global Area Network adalah suatu jaringan komputer yang merupakan skala besar dari WAN, di mana biasanya disebut dengan istilah internet, karena dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Berikutnya ada RTO atau Request Timeout, yaitu ketika server komputer tidak merespon permintaan koneksi dari klien setelah beberapa lama. RTO ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kualitas akses internet yang kurang baik. Yang kedua, port yang dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, hardware dalam masalah atau mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, terjadi IP konflik, di mana pada suatu jaringan terdapat komputer yang memiliki IP address yang sama. Berikutnya ada DHO atau Destination Host Unreachable, di mana ini ketika host tidak dapat dicapai dalam melakukan perintah ping. Penyebabnya yaitu kabel LAN tidak terhubung ke PC. Yang kedua, hub atau switch dalam keadaan mati atau off. Dan yang terakhir, hub atau switch dalam keadaan yang terlalu panas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akmal Nugraha dengan NIM 0304 13.800 9247. Di sini saya akan menjelaskan tentang WLAN atau wireless LAN. Nah, di sini yang pertama itu komponen atau perangkat yang digunakan, yakni mobile PC atau desktop yang digunakan pengguna untuk menghubungkan ke jaringan WLAN tersebut. Selanjutnya lagi access point. Access point ini digunakan oleh para pengguna untuk menghubungkan ke penyedia layanan. Nah, selanjutnya yaitu wireless LAN interface yang digunakan pada desktop atau mobile PC dengan cara digabungkan di motherboardnya. Nah, selanjutnya lagi yaitu antena. Nah, antena ini bersifat opsional atau bisa digunakan atau bisa tidak digunakan, yang dimana merupakan fungsinya yakni memperkuat suatu sinyal. Saya akan menjelaskan tentang link. Nah, di sini workstation dan server tidak akan terhubung jika tidak ada penghubungnya secara fisik. Nah, di sini link itu biasanya digunakan untuk menghubungkan keduanya. Link ini biasanya merupakan sebuah kabel. Nah, di sini dalam link tersebut terdapat beberapa kabel, yakni contohnya sebagai berikut.
Yang pertama yakni kabel twisted pair, terus itu kabel koaksial dan juga kabel fiber optik. Di sini biasanya pada zaman sekarang itu menggunakan kabel fiber optik yang dimana ciri-cirinya sebagai berikut: jaraknya yang jauh, kemudian mempunyai kecepatan yang tinggi yakni 100 Mbps. Selanjutnya lagi ukurannya itu relatif lebih kecil daripada yang lainnya, kemudian sulit dipengaruhi oleh gangguan dan juga harganya relatif masih relevan atau masih lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mashuda dengan NIM 03041281924065. Saya dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan simulasi dari pengenalan jaringan LAN dan WLAN. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana untuk mensimulasikan bagaimana cara menyambungkan jaringan antara PC ke PC. Yang pertama, saya menggunakan dua router. Router sendiri itu untuk menghubungkan antara jaringan-jaringan. Lalu saya menggunakan 3 switch 0, switch 1, dan switch 2. Switch sendiri berfungsi sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer untuk melakukan pertukaran paket dan meneruskan data ke perangkat tujuan. Di sini perangkat yang saya gunakan adalah 5 PC dan 1 laptop. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkainya. Pertama, kalau mau merangkai router, kita bisa tekan ini saja, lalu pilih router yang mana yang kita inginkan. Saya menggunakan generik ini. Lalu ada switch juga saya gunakan yang generik ini untuk merangkainya, yang PT. Lalu untuk PC kita klik saja ini, lalu muncul perangkat apa saja yang kita ingin sambungkan. Di sini saya menggunakan 5 PC dan 1 laptop. Untuk pengkabelannya kita bisa klik di tanda petir ini, lalu kita bisa pilih kabel mana yang kita gunakan untuk menghubungkan antara router maupun ke switch, baik switch ke antar PC. Saya menggunakan ini, tanda petir ini, untuk menghubungkannya. Bagaimana cara kita menghubungkan PC 0 ke PC 1? Cara menyambungkannya, kita klik 2 kali pada PC, lalu kita ke config, lalu kita ke interface bagian ini, face enter. Di sini kita harus mengubah tiap-tiap IP address di tiap PC, dan di tiap PC itu tidak boleh sama. Di sini 10.10.10.2 menghubungkan ke PC 1. Di sini IP addressnya sudah saya atur sendiri, 10.10.10.3. Bagaimana cara kita mengecek PC tersebut sudah terhubung ke PC yang lainnya? Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa lihat lampu hijau ini. Jika lampu ini menyala terang hijau, maka antar PC tersebut telah terhubung. Dan juga kita bisa mengecek di PC, tekan 2 kali, lalu ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kode yang kita tulis sesuai dengan IP address di PC tadi, yakni 10.10.10.2. Jadi kodenya itu ping 10.10.10.2. Lalu kita enter saja, lalu kita tunggu, dan ini sudah nampak bahwa PC ini sudah terhubung antara PC 0 dan PC 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi Cisco Packet Tracer dari praktikum pengenalan LAN dan WLAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.